Artinya semangat kita adalah semangat memperbaiki diri dalam pengajaran, semangat kita untuk meraih cita-cita kita masa depan. Masa depan itu adalah dua, masa depan kita di dunia dan masa depan kita di yaumil akhir nanti. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMA Negeri 3 Padang Sedempuan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SMA Negeri 3 Padang Sedempuan, dan yang saya cintai adalah anak-anak kami sekalian yang pada hari ini peserta dalam melaksanakan upacara bendera dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sebelum saya membacakan pidato Menteri Pendidikan, saya ingin sampaikan bahwasanya peringatan Hari Pendidikan Nasional diambil dari sejarah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Surya Diningrat, kemudian mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Dirubah namanya adalah karena keinginan bahwasanya mengenyam pendidikan itu bukan hanya para ningrat ataupun para bangsawan, tapi dia mengubah namanya menjadi rakyat biasa, supaya semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Setelah dalam pengasingannya, maka Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang namanya Taman Siswa. Dibuat Taman Siswa, nama sekolah itu adalah bahwasanya sekolah itu adalah tempat bahagia, tempat bermain, tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman bagi siswanya, tempat yang membahagiakan bagi gurunya. Maka sekolah itu sejatinya adalah tempat kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu kita dapatkan di sekolah dari cita-cita Ki Hajar Dewantara. Maka sejatinya kita berangkat dari rumah bukan sesuatu hal yang membosankan, tapi suatu keinginan kita bersama dari lubuk hati yang paling dalam, karena kita masuk ke sebuah taman. Taman ini adalah tempat kita untuk melakukan sebuah perenungan untuk mencapai prestasi. Maka ketika kita bahagialah, maka kita akan mendapatkan cita-cita yang sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu dan Anda sekalian, saya akan bacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar. Semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih baik. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kini kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi.
5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Demikian pidato Menteri Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional diikuti seluruh peserta upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan kami memandu doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di bumi pertiwi yang tercinta ini kami memohon kepadamu. Di negeri yang kaya yang berbineka kami minta pertolongan. Di negeri berketuhanan yang Maha Esa kami mengangkat tangan meminta kepadamu. Wujudkanlah cita-cita tertinggi bangsa kami. Jadikanlah anak didik kami menjadi generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Ya Allah, Zat yang menguasai ilmu, pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 ini, kami ingin anak-anak negeri terus merasakan kemerdekaan dalam menyelam di lautan ilmu Engkau yang luas, sebagaimana wahyu yang Engkau sampaikan. Jadikanlah momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 ini sebagai momentum untuk bisa terus bergandeng tangan, bergerak bersama, melanjutkan tujuan pendidikan, mengoptimalkan semangat para guru membersamai anak didiknya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyenangkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Silakan. Stop. Silakan. Penghormatan pasukan upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat.
pembina upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Bapak, Ibu guru dan staf pegawai dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Dadah. Hehehe. Siswa. Penghormatan pasukan upacara kepada pemimpin Halo upacara. Capi. Dia kok lalu sini? Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Semua masih berada di dalam barisan. Semua masih berada di dalam barisan. Sangat mengecewakan Hari Pendidikan Nasional. Bersama kita. Silakan membentuk barisan ketua kelas dan sekretaris kelas, cek siapa yang tidak berada di dalam barisan. Pak Imran, itu yang berbaris di belakang suruh ke BK Pak, langsung ke BK. Itu Pak berapa orangnya Pak? Oke, ke BK langsung. Oke, baik. Depan saya sebelumnya siang setengah lancar kanan kuat biasa kami 11 sampai sini tidak usah banyak dengarkan saya ngomong, saya sudah bilang baris benar setengah lancar kanan baik tegak gerak. Saya mau tanya baris kelas IPS 5.
Dimohon kepada pendahan kelas supaya mengisi ruang sosial karena ada Di sini bercantik. dua orang lain di sebelah Mau ke sana kalian, mau ke kelas. Sini lah. Lewat sini aja. Hah? sosialnya 95, maaf ya, kelas 95. Sosialnya diantar kepada tiket. Terima kasih. Mengakali tugas tidak bersalah. Iya Bu. Kenapa ini? Maaf ya Bu sebelumnya. Tugas pertama nggak dikumpulkan karena tadi malam membantu orang tua Bu. Tugas yang kedua Bu, karena saya sering tidur di kelas, jadi saya nggak paham tugasnya Bu. Jadi tugas yang ketiga pun Bu, karena sudah berkelanjutan, tidak paham dan karena selalu gitu Bu, karena membantu orang tua di rumah, jadi yang memotivasi pun nggak ada Bu. Jadi saya jadi malas ngerjakannya Bu. Iya, tapi Bu, tugasnya 4 yang belum dikumpul Bu, itu alasan sebenarnya Bu. Tugas yang kelima nyontek sama kawan makanya siap. Sweet. Tapi kan tidak tahu, kita sudah ada kesepakatan nilai itu tetap Ibu bagi sejumlah tugas yang ada. Jadi kalau nilai tidak yang tugas 5 ini harus Ibu bagi 5. Berarti nanti tidak tuntas dong. Itulah Ibu, Ibu lah yang kasih pertimbangan gimana jadinya Bu. Karena memang itulah alasan sebenarnya Bu. Iya Bu, kayak mana lah Bu biar tuntas nilai PIDA Bu. Jangan emosi. Itulah Bu, Jangan ganggu dia dulu. Kira-kira PIDA itu membantu orang tua jam berapa? Membantu orang tua karena kami buat kerupuk sambal Bu. Jadi malam jam 10 sampai jam tengah 1 lah Bu. Baru pagi-paginya subuh sudah bangun untuk menggoreng kerupuk sambalnya lagi Bu. Kebanyakan masalahnya Bu. Masalah murid dicurhatkan ini. Ya malam menggorengnya Bu, baru mengukusinya lagi Bu. Jadi begadang nggak Bu setiap malam. Saya curhat nih sama dia ini. Kita kan pulangnya cuma 3 sampai jam berapa? Tidak. Pulang sekolah Bu, masih membantu orang tua juga Bu. Iya, maksud Ibu di sampai di jam berapa? Jauh kalau botol. Sampai di rumah, pulang sekolah langsung pulang ke rumah Bu. Iya. Berarti kira-kira jam 3 udah sampai lah ya? Iya. Kira-kira kalau Ibu kasih tugas lain atau memenuhi tugas ini kapan bisa tidak kumpul? Bisa Bu, minggu depan. Keempat tugasnya? Saya usahakan Bu
di sela-sela membuat kerupuk sambal. Setiap hari ya? Itu setiap hari? Tergantung, kalau habis Bu hari ini jualannya baru dibuat lagi malamnya gitu. Gini aja, ini kan tugas ada 4 hari. Ibu kasih waktu setiap minggunya ada 1. Jadi tidak mesti diburu keempatnya, karena dikerjakan pun kalau tidak nggak tahu ya sama aja kan. Pas kita nanti di ujian akhir semester ya nggak tahu juga apa yang mau dijawab. Bagaimana? Bisa? Iya, usahakan Bu. Berarti setiap minggu Ibu tagih kembali. Tugasnya kalau sudah selesai langsung antar aja ke Ibu. Iya, Bisa ya? Iya Bu. Ya, harap tidak lebih baik lagi membagi waktunya. Kapan itu waktu belajar, kapan membantu orang tua. Kita lebih bisa lagi untuk membagi waktu kita. Kapan kita belajar, kapan kita melakukan lainnya. Oke, boleh kembali ke kelas. Iya Bu. Banyak ya Bu. Nabi Sukmadara. Pada kenyataannya, kasong ni mayroon kon siya Bu diho. Kalau pada kenyataannya nggak seperti itu Bu. Tes.